Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marioto Danang Pambudi, NIM 45124190021, mahasiswa Ilmu Lingkungan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, kesempatan baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai climate change atau perubahan iklim. Apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Langsung saja. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membagi beberapa topik pembahasan. Untuk yang ada 5 topik pembahasan yang akan kita bahas. Untuk yang pertama adalah the vertical structure of the atmosphere. Yang kedua adalah radiation balance and the greenhouse effect. Yang ketiga adalah dynamic in the climate system. Yang keempat adalah natural climate variability. Yang kelima adalah modeling human-induced climate change. Langsung saja ke topik bahasan yang pertama, yaitu the vertical structure of the atmosphere. Ya, yang pertama adalah the vertical structure of the atmosphere. Susunan atmosfer berdasarkan lapisannya secara vertikal terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama adalah lapisan troposfer, yang kedua adalah stratosfer, yang ketiga adalah mesosfer, dan yang keempat adalah termosfer. Setiap lapisan tersebut memiliki ketebalan dan karakteristik tertentu. Untuk yang pertama adalah lapisan troposfer. Lapisan troposfer berada paling bawah yang tepat di atas permukaan bumi. Lapisan troposfer berada pada ketinggian antara 0 sampai 16 km. Pada lapisan troposfer ini terjadi aktivitas seperti angin, hujan, awan, dan halilintar. Lapisan troposfer merupakan satu-satunya lapisan dalam susunan atmosfer bumi yang mengandung uap air. Yang kedua adalah lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer berada pada lapisan troposfer. Ketinggiannya sendiri, stratosfer memiliki ketinggian antara 16 sampai 50 km. Pada lapisan stratosfer terdapat lapisan ozon atau O3 dengan ketinggian antara 35 km. Karenanya, lapisan stratosfer juga disebut dengan ozonosfer. Ozon merupakan lapisan pelindung bagi kehidupan manusia karena menjadi filter atau penyaring pancaran sinar ultraviolet berlebihan dari sinar matahari. Dan lapisan yang ketiga adalah lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer terletak pada ketinggian 50 sampai 85 km. Kerapatan udara pada lapisan ini sangat rendah dan suhu menurun terhadap ketinggian hingga mencapai 90 derajat Celcius. Dan yang keempat, lapisan paling luar yang terakhir adalah lapisan termosfer. Merupakan lapisan yang hangat dalam susunan atmosfer. Terletak pada ketinggian di atas 85 km dari permukaan bumi. Pada lapisan termosfer, kerapatan sangat rendah karena jumlah atom dan molekul sangat sedikit. Berikut adalah ilustrasi dari susunan atmosfer. Yang paling bawah adalah troposfer. Di sini terdapat kehidupan seperti gunung, dan di gambar ini terlihat bahwa gunung jika dibandingkan dengan atmosfer itu sangat kecil sekali. Bawah troposfer. Kemudian yang lapisan kedua adalah stratosfer, dan di ketinggian 35 km ini terdapat ozonosfer atau lapisan ozon. Yang ketiga, lapisan ketiga adalah mesosfer. Mesosfer ini merupakan lapisan yang berada pada 50 sampai 85 km.
Di sini tempat terjadinya pembakaran meteor yang mencoba masuk ke bumi. Terlihat pada gambar meteor-meteor yang masuk habis terbakar pada lapisan mesosfer rata-rata. Dan yang terakhir, lapisan paling luar adalah lapisan termosfer, yaitu berada lebih dari 85 km. Pada lapisan termosfer ini sendiri terdapat fenomena alam yang sangat menarik bagi kita dan banyak orang ya, karena pada belahan bumi tertentu pada lapisan ini akan terlihat aurora, yaitu fenomena cahaya di langit yang seperti menari, biasanya berwarna hijau maupun merah. Fenomena ini sangat menarik sekali dan sangat indah. Yang kedua adalah the radiation balance and the greenhouse effect. Apa itu the radiation balance and the greenhouse effect? Ini merupakan suatu fenomena, yaitu keseimbangan radiasi dari sinar matahari dan efek rumah kaca atau gerakan rumah kaca atau GRK. Radiative forcing atau RF didefinisikan sebagai perubahan neto flux radiasi yang masuk di tropopause setelah suhu stratosfer menyesuaikan kesetimbangan radiasi terhadap suhu troposfer dan suhu permukaan bumi. Dengan variabel seperti uap air dan tutupan awan bernilai tetap pada keadaan yang stabil. Karbon dioksida atau CO2 dan metana CH4 merupakan gerakan rumah kaca utama di atmosfer. Sumber gas-gas ini di atmosfer berasal dari proses alami atau natural maupun akibat kegiatan manusia atau antropogenik. Secara alami, CO2 dan CH4 berasal dari letusan gunung berapi dan pembusukan material organik. Sedangkan kegiatan antropogenik yang menyumbang emisi kedua gas ini antara lain dari produksi bahan bakar fosil, kemudian industri semen, dan industri lainnya. Selain itu juga dari transportasi, kegiatan peternakan, budidaya, pembakaran, dan pengolahan limbah. GRK yang ada di atmosfer dapat meneruskan gelombang pendek dari matahari, tetapi dapat menahan radiasi gelombang panjang sehingga panas yang berasal dari permukaan bumi tertahan sebagian dan menyebabkan suhu di permukaan bumi menjadi hangat atau naik. GRK memberikan kontribusi yang sangat besar pada sistem kesetimbangan energi. Lebih dari 80% total energi radiasi yang diemisikan oleh permukaan bumi akan dikembalikan lagi dan kemudian diserap oleh permukaan bumi. Peran GRK di atmosfer terutama terkait dengan RF ditentukan oleh sifat dan karakteristiknya. Sifat dan karakteristik tersebut adalah kemampuan GRK dalam menyerap dan mengemisikan radiasi yang berada dalam daerah sinar inframerah atau radiasi gelombang panjang serta waktu tinggalnya yang sangat lama di atmosfer. Yang ketiga adalah dynamic in the climate system. Atmosfer di atas bumi merupakan daerah pemrosesan masuknya energi dan massa baik dari atas yaitu energi dan massa dari matahari dan angkasa terdekat lainnya, maupun dari bawah yaitu dari permukaan bumi yang berupa energi dan massa dari kegiatan alam seperti vulkanik, biosfer, dan hasil aktivitas industri atau manusia. Masuknya fluks energi dan massa yang bervariasi berinteraksi di atmosfer atau selanjutnya diteruskan ke atmosfer bawah dan akan dipantulkan kembali ke ruang angkasa dan menjalar secara horizontal ke daerah lintang dan atau bujur yang berbeda.
Matahari merupakan sumber utama energi dan menjadi penggerak bagi atmosfer bumi. Namun, juga menjadi sumber gangguan. Aktivitas matahari selalu berubah dalam skala waktu pendek, detik, menit, dan 27 harian. Dan skala waktu panjang yaitu siklus matahari berkisar antara 11 tahun. Dan kondisi tersebut dikatakan sebagai cuaca antariksa. Parameter aktivitas matahari yang perlu ditinjau adalah variasi bintik matahari, flare, semburan radio, lontaran massa korona, angin surya. Data terkait yang diperlukan atau yang perlu ditinjau adalah data bilangan sunspot atau R, solar flux atau F10.7, flare, H, alpha dan X-ray, ultraviolet atau UV, semburan radio atau burst, kecepatan, dan arah angin surya dan solar proton. Yang keempat adalah natural climate variability atau variabel-variabel alami pada iklim. Variabilitas iklim mencakup semua variasi iklim yang berlangsung lebih lama dari peristiwa cuaca individu. Sedangkan istilah perubahan iklim hanya mengacu pada variasi yang bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama. Biasanya beberapa dekade atau lebih. Faktor-faktor yang dapat membentuk iklim tersebut disebut pemaksaan iklim atau mekanisme pemaksaan. Ini termasuk proses seperti variasi radiasi matahari, variasi orbit bumi, variasi albedo, dan refleksivitas benua, atmosfer, dan lautan. Pembentukan gunung dan pergeseran benua, serta perubahan konsentrasi gas rumah kaca. Pemaksaan eksternal dapat berupa antropogenik, misal peningkatan emisi gas rumah kaca dan debu, atau alami, misalnya letusan gunung berapi. Variabilitas iklim juga dapat terjadi karena proses internal. Proses internal yang dapat dipaksakan seringkali melibatkan perubahan distribusi energi di laut dan atmosfer, misalnya perubahan sirkulasi termohalins. Variabilitas iklim merupakan suatu gejala yang ditimbulkan dari perubahan iklim. Variabilitas iklim menyebabkan fluktuasi curah hujan tidak dapat diprediksi dan cenderung tidak menentu, sehingga sering menimbulkan kejadian kekeringan maupun banjir. Pada musim hujan, bencana banjir mengakibatkan lahan pertanian tergenang dan terjadi kelumpuhan aktivitas sosial ekonomi masyarakat sehingga tidak berfungsinya sarana prasarana yang ada. Musim kemarau mengakibatkan terjadinya kekeringan pada lahan pertanian. Dampak dari variabilitas iklim akan menimbulkan kerentanan bagi rumah tangga petani. Kejadian kekeringan sebagai dampak buruk variabilitas iklim akan mempengaruhi kehidupan petani dan menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian yang berakibat pada gagal panen dan penurunan produksi pertanian. Indonesia karena begitu banyak petani mengandalkan hujan untuk kegiatan pertanian dan mata pencariannya, setiap perubahan curah hujan menyebabkan resiko yang sangat besar. Variabilitas iklim dan efek sampingnya dapat menyebabkan stres, gangguan skala kecil terhadap penghidupan, shock, atau krisis. Gangguan skala besar jarang tidak dapat diprediksi dengan dampak langsung pada penghidupan. Beberapa dari skema atau strategi bertahan untuk melawan dampak buruk variabilitas iklim dapat dilakukan dengan penerapan sistem penanaman multiple cropping, menggunakan tanaman yang tahan terhadap kekeringan maupun banjir, dan diversifikasi kegiatan mata pencaharian. Pokok pembahasan yang kelima atau yang terakhir adalah modeling human induced climate change. Apa itu? Modeling human induced climate change
Model perubahan iklim yang dipicu oleh manusia, pemanasan global akibat peningkatan gas rumah kaca yang memicu terjadinya perubahan iklim telah menjadi perhatian dunia pada beberapa dekade terakhir. Fenomena tersebut menarik perhatian dikarenakan potensi dampak negatif perubahan iklim terhadap berbagai sektor ekonomi yang dapat mengancam kehidupan manusia. Walaupun demikian, perlu dipahami, dampak perubahan iklim tidak merata dirasakan oleh seluruh negara di dunia. Berdasarkan laporan dari United Nations Framework Convention on Climate Change, negara-negara berkembang dipandang lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim dikarenakan kapasitas adaptasi yang rendah. Lokasi negara-negara di sekitar ekuator dengan suhu udara yang relatif hangat dibandingkan dengan daerah lintang tinggi menambah kerentanan daerah di sekitar ekuator terhadap dampak perubahan iklim. Di Indonesia, dampak perubahan iklim diindikasikan dengan adanya peningkatan frekuensi fenomena iklim yang dapat mengakibatkan kekeringan dan banjir. Fenomena iklim yang dikenal dengan ENSO, yang terdiri dari kejadian El Nino dan La Nina, sangat dipengaruhi distribusi curah hujan di Indonesia. Kejadian El Nino diidentikan dengan kejadian kekeringan, sementara La Nina diidentikan dengan kejadian banjir. Berdasarkan laporan Timmerman, diinformasikan bahwa pemanasan global dapat berdampak pada meningkatnya frekuensi kejadian ENSO. Indikasi tersebut dikaitkan dengan adanya laporan mengenai peningkatan frekuensi kejadian kekeringan di Indonesia dalam 4 dekade terakhir. Dan kejadian banjir di berbagai wilayah di Indonesia pada periode 2001 sampai 2004. Dalam dokumen Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim dan Indonesia Country Report, dirangkum dan dilaporkan berbagai potensi dampak perubahan iklim pada berbagai sektor ekonomi, misalnya pertanian, kehutanan, perikanan, kesehatan, pesisir, sumber daya air. Terima kasih atas perhatiannya pada kesempatan yang baik kali ini. Semoga kita bertemu di lain kesempatan dan tetap sehat dan tetap semangat. Patuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.